Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa dalam renungan harian Provinsi MSI Indonesia tanggal 27 Desember tahun 2024. Saudara-saudari yang terkasih dalam hati Tuhan, masih dalam suasana dan oktav Natal, perkenankanlah saya menyampaikan rasa sukacita Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kita dengan mengucapkan Selamat Hari Raya Natal, Tuhan beserta kita. Pada hari ini, gereja mengajak kita juga untuk menjadi dekat dengan Rasul Yohanes Penginjil yang pestanya kita rayakan. Marilah kita meninjau kembali saat ia berjumpa dengan Tuhan dan dipanggilnya. Bagaimana rasanya perjumpaan pertama itu? Di bagian mana di Danau Galilea Yesus menjumpainya? Kita tahu bahwa Yohanes dan saudaranya Yakobus beserta Zebedeus ayahnya sedang mengatur jalak untuk menangkap ikan ketika Yesus menjumpai mereka untuk pertama kalinya. Pada momen itulah Yesus memanggil kedua saudara itu untuk mengikutinya. Dan mereka menanggapi panggilan Tuhan itu dengan segera. Mereka segera meninggalkan ayah mereka, pekerjaan mereka, dan mengikuti Tuhan. Apakah mereka punya cukup waktu untuk mempertimbangkan undangan ini? Apakah mereka memahami konsekuensi dari keputusan mereka atau dari ya mereka ini? Apakah keputusan mereka juga mendapat keberatan dari ayah mereka? Barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya hanya bisa diberikan oleh mereka. Namun satu hal yang pasti ialah mereka segera meninggalkan Yesus tanpa ragu-ragu. Mari kita bandingkan dengan jawaban orang muda kaya yang bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita baca dalam Matius bab 19 ayat 16. Yesus menjawab agar dia menjual segala miliknya, memberikan itu kepada orang-orang miskin, lalu datang dan mengikuti dia. Namun, permintaan dari Yesus itu dirasa terlalu berat. Orang muda itu pergi dengan kesedihan yang mendalam, sebab hartanya banyak. Dia masih sangat terikat dengan harta duniawi yang lebih dipentingkan dan dipikirkannya. Maka dia tidak sanggup untuk mengikuti Yesus. Dia tidak sanggup untuk merelakan kekayaan dan harta miliknya, kenyamanan dan keamanan hidupnya. Bagi dia, tuntutan Yesus itu terlalu berat dan dia tidak menyanggupinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Yesus bukanlah suatu cerita khayalan atau fairy tale, tetapi suatu kenyataan. Itu merupakan suatu perjumpaan yang menyentuh eksistensi dan mengubah orientasi hidup mereka. Ada sesuatu baru yang ada di hadapan mereka. Mereka mendengarkan suara Tuhan yang membawa harapan yang baru. Mereka mendengarkan suara Tuhan yang menjanjikan suatu kehidupan yang walaupun nanti dirasa berat, tetapi akan membawa mereka pada sukacita abadi.
Dan walaupun mereka baru berjumpa dengan Tuhan untuk pertama kali, mereka mempunyai satu kesan yang sangat mendalam. Dan mereka melihat bahwa ada sesuatu yang lain yang ditawarkan oleh Yesus itu. Yang diharapkan dari mereka adalah kesiapsediaan, kerelaan untuk mengikuti Dia dan untuk menerima apa yang akan dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat secara lebih mendalam, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu adalah perjumpaan dengan kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Pada hari-hari ini ketika kita merayakan kelahiran Tuhan di dunia, kita merayakan dan mensyukuri kasih Allah yang telah nyata untuk kita. Atau seperti yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes, Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita bersyukur dan bersukacita atas Firman yang menyelamatkan itu, yaitu Tuhan yang datang menyertai kita. Kita bersyukur atas kesaksian nyata dari Rasul Yohanes yang merenungkan misteri kasih ini secara begitu mendalam. Dan pada akhirnya Yohanes sendirilah yang memberikan kesaksian itu, bahwa apa yang dia tuliskan, apa yang dia persaksikan itu adalah benar. Oleh karena itu, Rasul Yohanes juga disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia dipandang untuk mewakili kita umat manusia, umat beriman dalam keluarga Allah. Ibu, lihatlah anakmu. Lalu kepada Yohanes sendiri Yesus berkata juga, anakku, lihatlah ibumu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diundang untuk merefleksikan momen-momen suci saat kita berjumpa dengan Tuhan. Kita boleh merenungkan ini sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil. Dan kita boleh juga bertanya, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita masih punya waktu panjang untuk berpikir, atau segera dengan penuh kerelaan kita mau mengikuti Dia? Dan apakah yang kita temukan dalam mengikuti Dia? Rasa bahagia, rasa gembira, rasa bahwa Tuhan beserta kita? Ataukah masih begitu banyak keraguan, ketidakpastian? Tapi yakinlah, ketika Tuhan memanggil kita, Dia mempunyai suatu maksud yang indah untuk masa depan kita. Inilah tanda bahwa Tuhan mau mencintai kita. Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, semoga momen-momen perjumpaan dengan Tuhan, khususnya pada saat kita merayakan hari-hari kelahirannya ini, pada saat hari ini juga kita mau bersyukur atas kehadiran Yohanes di dalam kehidupan kita. Kiranya momen-momen ini menjadi momen-momen berkat, momen-momen yang penuh dengan rahmat, agar kita juga boleh mengalami bahwa Tuhan sungguh mencintai kita dan kasih Tuhan itu nyata. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.